Belum ada suara 7D. Nah, saya lewat dulu, beri 7D nanti saya cek. 7E. Ada, Pak. Oke. 7F. Ada, Pak. Ya. 7G. Ada, Pak. Sip. 7H. Ada, Pak. Ya, 7I. Ada, Pak. Sip. 7J. Ada, Pak. Oke, 7K. Bu Lasri ini sampai 7K ya? Iya betul Pak, semuanya sampai 7K. Berarti yang belum ada respon 7D sama 7K ya. Nanti Bapak minta tolong ke Ketua OSIS untuk menyampaikan ulang hasil pembicaraan atau penyampaian hari ini. Sebetulnya Bapak hanya mengulang kembali bahan yang disampaikan oleh Ketua OSIS. Ketua OSISnya ada nggak nih di sini? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Ada. Ya. Kita mulai saja. Seperti yang sudah kalian lihat di grup, Ketua OSIS pernah menyampaikan mengenai tugas tim MPLS khususnya dari anak-anak OSIS. Bentar nih mic-nya. Ya, Bapak coba share screen dulu yang kemarin disampaikan oleh teman kalian, oleh Ketua OSIS. Nah, ini sudah muncul ya, ada? Oke. Saya cek double screen. Ya. Jadi untuk kegiatan MPLS ini, setiap grup kelas itu ada 3 orang panitia, kita nyebutnya 3 orang admin. 3 orang admin ini nanti punya tugas masing-masing, yang diusahakan semuanya aktif melaksanakan tugas. Yang pertama Bapak sebutkan dulu yang admin 1. Admin 1 itu tugasnya melakukan absen pagi dan siang. Nah ini nih. Jadi maksud absen pagi siang itu kalian 2 kali ngabsen, tapi sebelum kegiatan materi dimulai, materi MPLS. Waktunya nanti silakan diatur, jangan sampai ketika pemateri menyampaikan materi di grup masih ada siswa yang absen, gitu. Kalau bisa sih misalnya mulai jadwal jam berapa mulainya ya? Sebentar Bapak cek dulu. Kalau hari pertama ada pembukaan ya, hari kedua materi jam 8.15, jam 8.00. Berarti sebelum jam 8 ya, udah selesai untuk kegiatan absen. Sekedap ini ada yang share screen. Ya, jadi untuk absensi usahakan sebelum jam 8 udah selesai. Formatnya yang sederhana saja. Jadi cukup menuliskan nama, kalau mau pakai nomor urut absen boleh. Berarti kalian harus menyampaikan dulu daftar nomor urut siswa dan nama siswa. Atau mau nama saja, nama hadir selesai boleh. Nanti siang hari juga setelah selesai materi suruh ngabsen lagi, kemudian direkap begitu. Nah, untuk rekapan ini silahkan diatur sendiri boleh oleh panitia OSIS atau oleh masing-masing. Boleh berbasis kertas pakai daftar absen, boleh juga pakai Excel. Nanti rekapannya bisa dilaporkan ke koordinator MPLS, ke Bu Yeyet ya. Itu tugas admin 1, jadi sederhana hanya melakukan absen pagi dan siang. Jelas ya ini yang bagian admin 1 ya. Nah, kemudian untuk admin 2, nah ini kaitannya dengan pemateri. Pemateri itu berarti yang menyampaikan materi MPLS sesuai jadwal. Mudah-mudahan jadwalnya sudah diterima. Kalau tidak salah Bapak tadi cek di grup sudah ada jadwal ya, sudah ada jadwal kegiatan dan jadwal pemateri. Nah, untuk
admin 2 ini yang pertama menghubungi pemateri. Nah, kapan dihubunginya? Sebelum mulai materi. Kalau materinya jam 8, berarti sebelum jam 8 harus sudah bisa menghubungi pemateri. Pertama boleh di WA dulu. Kalau misalkan tidak ada respon, coba di miss call. Gitu. Untuk nomor pematerinya silahkan dimintakan ke panitia. Panitianya Ibu Kusrina. Itu sebagai sekretaris MPLS ya. Jadi tanya ke Ibu Kusrina, mintakan nomor WA para pemateri, kemudian hubungi. Biasa hubunginya, Assalamualaikum, perkenalkan saya panitia, Bapak hari ini mengajar anu-anu jam sekian. Itu. Terima kasih, mohon izin dimasukkan ke dalam grup. Jadi untuk admin 2 ini usahakan punya akses grup admin juga untuk memasukkan guru gitu. Jadi ketika jam 8 mulai pemateri itu guru sudah ada di dalam grup. Tinggal dimasukkan ke dalam grup, setelah itu berikan kesempatan pemateri menyampaikan materi. Setelah itu pemateri juga kalau bisa jadikan sebagai admin, grup admin. Kenapa jadi admin? Ini supaya grup kelasnya bisa diatur. Jadi kelas itu kalau bisa dikunci supaya tidak ada aktivitas lain. Jangan sampai ketika pemateri menyampaikan bahan materi MPLS ada siswa yang lagi ngabsen lagi gitu, nanti terganggu. Itu maksud grup pemateri jadikan sebagai grup admin. Nah, ini diberi waktu sesuai jatah waktu pemateri. Kalau pematerinya 30 menit, berarti udah 30 menit pemateri harus dikeluarkan, tapi mohon izin dulu di Japri lah. Bapak, maaf waktunya sudah habis, mohon izin mengeluarkan dari grup gitu. Nah, itu yang admin 2. Kemudian berikutnya buka dan kunci grup. Nah, ini juga yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi grup kalau bisa dikunci kecuali ada keperluan misalnya respon. Kalau misalnya ada keperluan respon misalnya pemateri pingin si grup WA itu ada respon dari siswa, berarti harus dibuka grupnya, jangan dikunci. Yang berikutnya menggantikan pemateri jika pemateri berhalangan. Bentar, menggantikan pemateri jika pemateri berhalangan, sebentar ya. Ini sama ya admin 2 dan admin 3. Ini mungkin maksudnya Bapak belum cek ya. Ada ketua OSIS? Ketua OSIS punten. Ini yang diketik menggantikan pemateri kayaknya di admin 3. Tapi di tulisannya di admin 2, Pak. Oh, admin 2 ya. Ya. Oh iya ya, berarti ini maksudnya kalau pematerinya tidak respon. Tidak respon misalnya dihubungi udah jam 8, pematerinya nggak ada respon, masih checklist 1, mungkin ada kendala baik di perangkat atau ada halangan lainnya. Nah, ini wayahna admin 2 ini menyampaikan bahan-bahan MPLS di grup. Bahannya itu ada 2 ya. Yang pertama itu materi berupa PDF, satu lagi link video tayangan. Nah, untuk PDF itu nanti kalian bisa minta ke admin MPLS, Ibu Lastri. Ibu Lastri hari ini ada di Zoom, nanti Bapak kirimkan nomor beliau kalau misalkan ada kejadian pematerinya berhalangan. Jadi nanti kalian tinggal minta ke Ibu Lastri, Bu, saya mau mintakan materi sama linknya gitu. Nah, jadi kalian wayahna, orang Sunda ya bisa berarti wayahna. Wayahnya kalau pematerinya nggak ada, kalian yang ngirim, tapi sampaikan dulu di grup, mohon izin pemateri berhalangan, ini materi dari Bapak Anu mengenai
apa begitu. Sampaikan di grup PDF-nya. Nanti kalau ada bahan penugasan bisa dikonsultasikan lagi ke panitia. Misalnya di PDF itu ada soal. Nah, itu soalnya kemana harus dikirim. Nanti dikonsultasikan ke panitia. Boleh ke Ibu Kusrina atau ketuanya Bu Yayet gitu. Itu untuk admin 2. Kemudian admin 3 ini memandu kelas. Jadi sebetulnya seperti humas ini admin 3 itu berfungsi untuk menyampaikan semua informasi umum di grup kelas. Termasuk kasih informasi di kelas, informasi jadwal, informasi kegiatan, informasi konten ini, pengumuman, menyapa pemateri, ini mungkin di grup ya. Kalau misalkan pemateri sudah masuk, ini tidak wajib ya. Yang penting itu pengumuman-pengumuman penting itu tugasnya ada di admin 3. Mengirim konten, maksud konten itu di waktu-waktu kosong antara pemateri kan ada slot, ada apa ya, space. Kalau di jadwal kalau nggak salah ada break atau jadwal yang baru ya, Bapak belum cek. Itu mungkin ada konten-konten yang harus dikirim oleh panitia, misalnya mau tayangan tentang pengurus OSIS, kemudian tayangan apa lagi ya, prokes dan lain-lain. Bapak nggak begitu cek, mungkin nanti diatur apa namanya jenis-jenis tayangan yang mau disampaikan di pergantian antar materi. Kalau nggak salah ada sekitar 15 menit ya, pergantian 2 atau 3 materi, ada slot, ada ruang kosong. Di jadwal Bapak sih dikasih nama break. Break itu berarti selingan dari panitia OSIS. Nanti Bapak cek jadwal yang baru. Silahkan ditanyakan aja ke panitia, yang panitia guru ya, ini yang jadwal kosongnya kapan, nanti kalian atur mau ngirim apa saja di grup tersebut. Kemudian yang terakhir untuk konsultasi. Konsultasi itu kalau ada siswa yang bertanya, itu ditampung oleh admin 3. Kalau bisa menjawab, silakan jawab langsung. Bisa di grup, bisa di japri. Enaknya sih di grup, kalau ada yang nanya, jadi yang lain bisa tahu informasi dan apa namanya kalau ada masalah penyelesaiannya. Nah ini poin-poin penting tim admin kelas untuk MPLS gitu. Simpel sebetulnya mah nggak terlalu sulit karena tugas kalian hanya di WAG, di WhatsApp group ya, nggak ada tugas di luar. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk persiapan pembukaan. Nah, ini Bapak coba tulis di sini aja supaya langsung ya. Untuk persiapan pembukaan MPLS itu hari Rabu tanggal 21 Juli ya. Pembukaannya itu kita mulai jam berapa Bu? Lupa lagi. 8:30 ya. Sekedap saya cek. Iya betul Pak, 8.20. 8.20 ya, saya cek dulu. Kalau yang dikirim ke grup admin Bu Lasri itu sudah sesuai dengan yang di-share sama Bu Yayat di grup MPLS? Yang Zoom dibuka 8.20 itu? Iya, itu udah sesuai Pak. Yang dikirim, yang di-share sama anak-anak OSIS juga itu dari buku Serina. Jadi semuanya Oh, mengacu ke buku Serina. siap. Saya dapat dari buku Serina juga Pak. Ya, ya. Berarti Bapak share screen-nya pindah ke yang jadwal aja sebentar ya. Saya share screen dulu yang tata tertib. Nah, ini sudah ada ya. Saya perbesar dulu supaya lebih jelas. Nah, ini untuk pembukaan MPLS. Sebelum pembukaan itu ada beberapa tahapan yang harus kalian kalian lakukan. Di antaranya menginformasikan link Zoom.
kapan link Zoom diinformasikan, itu rencananya 1 hari sebelum. Nanti Bapak kirim linknya hari Selasa sore ya. Jadi hari Selasa sore Bapak kirim link Zoom untuk membuka atau mengakses Zoom pembukaan MPLS. Bentar. Nah ini. Saya kembali lagi ke screen yang pertama. Jadi tugas panitia OSIS, siapa yang mengirimkan link? Ini yang bagian pemandu kelas nih, admin 3. Jadi admin 3 itu bagikan link Zoom pembukaan MPLS ya. Itu direncanakan linknya nanti dikirim hari Selasa sore lah, sekitar jam 15. Nah ini. Nah pada jam 15 ini, setelah kalian menerima link Zoom untuk pembukaan MPLS, langsung kirimkan ke grup kelas masing-masing. Gitu. Sebelumnya kasih informasi awal, Bapak Ibu, Assalamualaikum. Itu di grup kelasnya orang tua atau siswa, Bu Lastri? Gimana Pak? Kalau yang di MPLS itu siswa berarti ya? Iya sih. Anggotanya? Bukan Iya, orang tua? bukan. Oh, Kalau saya mah siswa Pak, tapi nggak tahu kalau yang lain. ya nggak apa-apa lah, Kelas yang penting 7 ikutan juga yang masih penting. grup orang tua, Pak. Oh gitu. Tapi siswanya tahu mungkin ya. Pokoknya mah harus sampai link ini ke siswa. Tapi kalau yang pakai HP orang tua nggak masalah. Yang penting mah sampai informasinya ya. Jadi nanti sampaikan link ini sebelumnya kasih informasi. Informasinya itu yang pertama instalasi aplikasi Zoom. Nah ini. Jadi kalau yang baru kemungkinan harus dibantu cara mengaktifkan Zoom. Zoom itu sebetulnya tidak harus login pakai akun, boleh tanpa akun, yang penting sudah terinstall di perangkat di handphone. Itu. Yang pertama instalasi Zoom, kemudian yang keduanya itu uji coba Zoom. Jadi uji coba Zoom itu maksudnya begini, ada yang sudah nginstal, tapi pas buka Zoom suaranya nggak ada. Nah itu ada proses yang belum selesai. Nanti Bapak pandu secara video, ada panduannya. Biasanya yang baru pertama akan kesulitan karena ada tahapan terakhir untuk mengaktifkan audio, itu yang diketuk gambar headset handphone. Kalau nggak diketuk, suara dari Zoom nggak akan keluar. Nanti kita akan sediakan link khusus untuk uji coba Zoom. Mungkin hari Selasa jam berapa ya? Bentar. Selasa sekitar jam 17 sampai jam 18 lah. Maksud uji coba tuh gini, mencoba Zoom yang sudah diinstal oleh para siswa baru. Jadi setelah diinstal, suruh dicoba, silahkan coba masuk ke link ini. Nah, linknya ini, nanti disampaikan. Untuk dicoba apakah sudah ada suaranya atau belum. Kalau udah ada suara berarti Zoom-nya sudah normal. Jadi ketika Zoom masuk, Bapak sudah menayangkan audio. Kalau suaranya nggak ada, suara musiknya, berarti itu belum beres instalasinya. Gitu. Jelas ya? Sekedap. Kemudian selanjutnya yang ketiga. Nah, ini misalnya kalau ada yang tidak bisa Zoom, tolong didata gitu. Jadi kasih keterangan. Misalnya jangan dikasih keterangan lah, biar menjapri aja. Kalau ada kendala japri,
admin 3. Nah, begitu. Admin 3 di Japri, tolong dicatat. Ini siapa, kelas berapa, nanti disampaikan ke panitia, ke Ibu Sekretaris, Bu Kusrina atau ketuanya Ibu Yayet. Tapi didata aja dulu. Misalkan kelas 7A ada yang laporan dari jumlah siswa 36, ada 10 orang ternyata nggak bisa Zoom. Kasih catatan, nggak bisanya kenapa, di Japri aja. Misalnya nggak ada kuota atau sinyal atau apa gitu. Catat aja dulu. Nanti sampaikan ke Ibu Yayet. Sampaikan, Bu, Assalamualaikum Bu, ini daftar orang tua yang nggak bisa ikut Zoom karena kendalanya ini. Bisa bikin daftar catatan aja, ditulis, foto, kirimkan ke Bu Yayet atau Bu Kusrina sebagai sekretaris. Gitu. Nah, itu untuk Zoom ya. Ntar apa lagi, Bapak belum sempat catat barusan. Nanti setelah mengirimkan link Zoom juga harus ada beberapa informasi. Bapak belum siapkan daftarnya ya. Di antaranya pastikan ada kuota ya. Ini udah pasti. Kemudian yang kedua, atribut. Bu Lastri, kalau atribut udah ada informasi belum? Waktu Zoom harus pakai pakaian atau gimana? Saya nggak tahu nih. Sebetulnya belum ada arahan Pak untuk pakaiannya, dan di aturan juga sebenarnya nggak ada Pak. Terus kalau saya pribadi sih udah menginstruksikan untuk menggunakan pakaian seragam SD. Kalau saya pribadi gitu Pak, untuk 7K, Oh, 7J gitu. berarti harus saya konsultasikan lagi nih ke panitia. Atribut Iya, tuh maksudnya kalau bisa pakaian seragam. iya Itu memang seragam Pak. SD berarti ya. Iya betul. Karena nanti ada sesi foto, apa namanya, foto absensi, foto Yang keikutsertaan. iya, yang screenshot itu ya Pak ya. Ya, ya atribut sementara nanti saya usulkan ini pakai seragam SD saja. Kemudian untuk Zoom-nya sendiri, yang ada sesi-sesi tertentu wajib buka kamera, itu open cam. Open cam itu buka kamera. Di antaranya sesi untuk foto laporan. Foto laporan kegiatan. Kemudian nanti juga ada mungkin absen atau apa, saya kurang cek, nanti di panitia saya cek lagi. Open cam sebetulnya kalau terus-terusan lumayan makan kuotanya gede, apalagi 2 jam. 2 jam ya bisa sampai 1 giga, kayaknya kurang lah gitu. Sekarang Zoom lebih ringan. Tapi kalau menghemat kuota sebetulnya boleh ditutup kamera, cuman ada waktu-waktu tertentu para peserta itu harus open cam, buka kamera. Kalau audio agak bisa dibuka ya, Bapak kunci terus selama acara. Jadi supaya nggak terganggu audio di studio siaran nanti di sekolah. Nah, itu informasi yang perlu disampaikan oleh admin 3. Nah, ini. Nanti Bapak siapkan redaksi dan listnya ya, daftarnya. Nah, ini untuk Zoom ya. Kemudian nanti juga saya usahakan mau buat absen. Absennya bisa di Zoom, bisa di Google Form. Ini belum fix ya. Masih perlu saya bicarakan dulu absensi kehadiran Zoom. Karena kalau kalian nanti ngabsen di Zoom bakal pusing. Kalau hadir semua ada berapa orang nih siswa kelas 7? Ada sekitar 400, Bu. 300-an lah ya, 350 kayaknya. Iya, 300-an Pak, karena satu kelasnya itu 38, 39. Lumayan banyak ya. Ya nanti saya pikirkan ini untuk absensi kehadiran. Kalau misalkan jadi kita buat link Google Form. Anak OSIS ada yang udah pernah bisa bikin absen pakai Google Form belum? Belum kayaknya.
Nanti pengurus harus bisa ya Ya, belajar Pak. pakai aplikasi. Kalau ada waktu ke sekolah nanti kita coba kasih latihan. Jadi absen tuh bisa pakai Google Form, linknya dibagikan di Zoom. Ini absensi itu biasanya terakhir setelah acara selesai. Nah, itu untuk pembukaan ya. Apalagi ya sebentar, Bapak belum sempat konsep, barusan ada kegiatan. Nah, kayaknya ini yang poin pentingnya. Bapak kembali lagi ke pembukaan MPLS. Nah, ini yang pembukaannya hari Rabu. Saya perbesar. Ya, di pembukaan ini jam 8.20 Zoom-nya dibuka. Kemudian jam 8.30 sampai jam 9 itu persiapan. Maksud persiapan itu konten-konten yang di luar acara resmi pembukaan MPLS. Nah, ini kalau ada daftar tayangan bisa disampaikan ke Ibu Lastri. Kalau nanti pas hari H ada OSIS yang datang nggak Bu Lastri? Ada Pak sekitar 4 orang kalau di Oh, ya, ya. ya. Jadi selama 30 menit ini itu acaranya acara panitia, bisa pengumuman dari guru, ketua panitia, atau tayangan dari anak-anak OSIS. Silahkan diatur dan dikonsultasikan Bu nanti untuk jam 8.30 sampai jam 9 ini kita perlu menayangkan bahan enggak gitu. Sampai jam 9. Nah, jam 9 baru mulai acara. Acara ini nanti yang pegang kendalinya Bapak dan beberapa tim operator. OSIS itu nanti punya jatah ngisi di jam 8.30 sampai jam 9. Kalau ada konten yang mau ditayangkan, kasihkan bahan kontennya ke Bu Lastri. Bu Lastri itu kalau nanti di acara, dia duduknya di dekat pintu, di depan layar infocus. Kalau ada di flash disk, kirim flash disk. Kalau sudah ada di handphone, di HP, kirim lewat WA, Japri boleh. Gitu. Cuman kasih tahu apa saja yang perlu ditayangkan, jam berapa, terus urutannya bagaimana. Karena kita hanya pegang perangkat, sudah tidak ngatur acara. Nanti yang ngatur acaranya panitia MPLS, Bu Yayet dan Bu Kusrina gitu. Nah, nanti mulai jam 9 itu sudah acara resmi pembukaan dan seterusnya sampai selesai jam 10 nih ya. Nah, ini. Nah, setelah selesai acara itu ada materi. Ini nggak ada kaitan dengan OSIS, hanya informasi saja ya. Jadi kalau bisa sih di grup WA juga disampaikan nanti materi pertama MPLS itu bukan di WA tapi di Zoom. Jadi Zoom-nya nyambung. Ada 2 kegiatan, satu pembukaan, satu lagi materi pertama. Materi pertama ini mengenal sistem pembelajaran. Itu oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Terus ini sampai jam berapa ya? Sebentar. Sampai jam 11 kalau tidak salah. Ini jam 11 itu masih di Zoom ya. Jadi setelah pemateri 20 menit di Zoom, disambung oleh informasi sekolah. Informasi sekolah itu bisa dari kesiswaan, bisa dari kurikulum, bisa dari wali kelas. Gitu. Mungkin OSIS juga kalau memang diperlukan harus perkenalan bisa di Zoom. Jadi Zoom ini selesainya nanti jam 11 tutupnya itu. Nah, setelah beres Zoom jam 11 ini disambung materi 2. Materi 2 ini bukan di Zoom lagi tapi di grup WhatsApp. Nah, sebelum jam 11 wayahna panitia mulai bergerak. Yang tadi yang admin berapa ya? Admin 3 ya.
Yang admin 2 menghubungi pemateri harus sebelum jam 11 ya, jangan jam 11. Jam 11 itu jatahnya guru menyampaikan materi di WAG, di WhatsApp group. Itu sampai jam 12. Nah, setelah jam 12 silahkan kalian absen. Kan tadi ada pengabsenan. Nah, absen pagi kapan? Absen pagi bisa sebelum, bentar ya, tadi bilang. Nah, di sini boleh absen. Absennya absen di WA ya. Jadi jam 8.30 jam 9 WA-nya boleh diaktifkan untuk kegiatan absen. Itu absen pagi nih di sini. Nanti absen siangnya di mana? Nah, di sini setelah selesai materi MPLS hari pertama di materi 3 wawasan Wiyata Mandala. Berarti absen siangnya itu di atas jam 12. Kasih waktu misalnya sampai jam 1 aja. Gitu. Nah, itu untuk pembukaan ya. Saya kira nggak terlalu sulit. Hari kedua, nah ini informasi singkat saja. Hari kedua itu mulainya jam 8.15. Tapi jam 8 pas ini sudah ada tayangan, cuman bukan dari OSIS. Ini dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Pak Haji Usep. Jadi nanti kalian mulai aktivitas di grup itu jam 7 sampai jam 8. Mau ada tayangan silahkan, mau menyapa silahkan, itu silahkan diatur oleh panitia tim OSIS ya. Materi terus ini sampai, bentar ya. Nah ini nih, setelah materi ada break. Nah ini break jam 8.45 sampai jam 9. Break ini jatah ngisinya oleh OSIS. Jadi ada 15 menit, silahkan kalian isi di grup, apa saja terserah. Yang penting ada penyampaian, misalnya mau mengucapkan terima kasih udah menyampaikan ini. Acara berikutnya apa, sambil mengisi kita ada misalnya game, kalau memungkinkan game boleh game di WhatsApp gitu ya. Itu terserah panitia OSIS ya. Nah ini nih panitia OSIS. Itu breaknya berapa kali ya? Coba saya cek dulu jam 8.45. 2 kali ya. 8.45 sampai jam 9, setelah itu materi 5 dan 6. Ini literasi, suplemen literasi itu dari pemateri literasi. Nah, ini jam 10.45 sampai jam 11 break. Jadi ini sesi terakhir kayaknya. Di sesi terakhirnya ada break 15 menit, kemudian yang terakhir penutup refleksi jam 11 sampai jam 12. Bisa pengumuman, bisa kegiatan informasi jadwal, terima kasih jadwal besok ABCD, plus absen siang gitu. Ini untuk hari kedua. Ini di WhatsApp ya, udah nggak ada Zoom lagi. Kemudian yang ketiga, hari ketiga ini sama dengan hari kedua, persis waktu-waktunya juga. Cuman lihat di sesi break, nah ini yang jatah panitia OSIS nih, 9.00 sampai 9.15, ada 15 menit. Silahkan diisi oleh panitia OSIS. Break berikutnya 9.45 sampai jam 10. Ini rada banyak breaknya ya. 9.00 sampai 9.15, 9.45 sampai 10. Break. Nah, ini udah habis 2 kali break. Ada materi terakhir, kemudian penutupan. Nah, untuk penutupan ini masih digodok modenya apakah Zoom atau YouTube. Jadi kalau mau ngabsen sebaiknya nanti aja setelah post-test ya. Post-test itu kayak ulangan lah. Jadi nanti ada sekumpulan soal-soal disiapkan oleh panitia guru yang harus diselesaikan oleh peserta MPLS. Jadi yang mau ngabsen di hari terakhir, saran Bapak setelah selesai post-test saja. Udah beres post-test, atau mungkin izin di penutupan boleh, nggak masalah. Kalau nggak salah hari ketiga itu hari Jumat, jadi waktunya sangat terbatas ya. Absennya boleh di penutupan, boleh di akhir. Kalau saran Bapak sih sebaiknya di akhir saja. Di
di atas jam 2 gitu. Untuk proses ini yang ngelolanya guru bukan siswa, kecuali nanti butuh bantuan pengurus OSIS untuk merekap dan lain sebagainya nanti disampaikan oleh panitia langsung ya. Nah, itu jadwal dan panduan untuk tim MPLS pengurus OSIS. Yang lainnya itu nanti dikelola atau diatur oleh panitia ya, tata tertib dan lain sebagainya. Nah, ini bagian panitia ya. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Mudah-mudahan bisa ditangkap ini sinyalnya rada luplep tadi. Kalau ada yang mau disampaikan boleh, menyampaikan audio, pakai video boleh, enggak harus lihat wajah Bapak, yang penting kalian menyimak dan paham. Yang belum berani tulis di kolom chat. Kolom chat itu kolom percakapan. Gitu. Boleh dikasih waktu, kita ada sekitar 10 menit sampai jam 12 ya. Gitu. Bu Lasri untuk konten nanti siap-siap aja Bu. Yang apa namanya? Video sama PDF. Oh iya siap Pak. Cek satu persatu, kita susun aja nomor kontennya berdasarkan jadwal terbaru. Nanti kita rombak. Terus untuk nomor Bu Lasri kalian nanti saya Oh iya siap Pak. ikanlah tulis aja di sini Bu, di chat nomor Ibu. Oh, Supaya langsung. Karena Bu Lasri nggak masuk grup MPLS OSIS ya. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan apa namanya pertanyaan, mau ngasih usulan boleh, kalau punya ide nggak apa-apa, bagus. Asal idenya. Nanti nomor Ibu sama Marsha kirimin ke WA aja, Bu. Oh iya boleh. Atau boleh Bu Lasri kirim ke ketua OSIS-nya aja ya. Nanti ketua OSIS-nya yang nge-share ke anggota. Iya. Iya, Pak. Nah, gitu ya, betul. Nah, sok mangga diantos kalau ada yang mau bertanya, ada yang belum paham boleh. Jangan takut, ya mah sanes ngajar ya mah. Ini pembekalan. Dikasih bekal, dikasih ongkos buat ngisi materi. Gitu. Saya cek dulu ya. Oh, enggak ada yang bertanya. Ini sih Pak, saya Ya. beberapa materi ada yang belum kan Pak, belum jadi. Yang Pak Oh, yang Usep. dari iya ya, Iya. ada beberapa ya, termasuk yang Iya. dari Pak Haji Usep itu ya. Iya betul Pak. 3 lagi Ya. kalau nggak salah. Ya, nanti hari ini saya japri, saya mintakan ininya. Termasuk yang buku Serina belum ada PDF-nya ya. Iya paling nanti itu kan PPT-nya aja ya Pak ya. Paling nanti saya save aja jadi PDF ya Pak ya. Boleh, bisa. Jadi nanti semua PowerPoint dirubah filenya jadi PDF. Oh iya Pak. Kalau nggak ada, udahan ditutup. Udah cuman segini penyampaiannya, nggak ada lagi hal-hal lain. Tadinya Bapak ngundang Ketua Panitia Bu Yayet, tapi beliau lagi sibuk. Bisa ada yang harus disampaikan. Bah, saya cek lagi yang tadi nggak ada itu perwakilan 7D. Admin 7D ada nggak? Ada, Pak. Hadir gening tah. Udah muncul. Terus 7K. Ada, Pak. Oh ya, alhamdulillah berarti hadir semua ya. Ini semua perwakilan sudah ada. Nanti Bapak, ini kan saya rekam, nanti Bapak sharekan lagi di grup ini riwayat rekamannya supaya bisa dibaca ulang. Gitu. Nah, ini materi yang bisa Bapak bagikan sebagai bahan pembekalan untuk nanti kegiatan MPLS ya. Mudah-mudahan lancar, kalian juga sehat semua, khususnya yang ke sekolah ya. Itu. Pastikan protokol kesehatannya betul-betul dijaga karena sekarang lagi ekstrim. Oke, kalau tidak ada kayaknya Bapak tutup saja ya. Raise hand itu ngangkat tangan. Mau nyoba-nyoba boleh, ini ada pilihan raise hand, ada apa lagi? Ada pilihan yang ulang tahun, gambar ketawa. Ini cuman buat
apa namanya, fitur-fitur buat respon. Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, Bapak tutup. Ini sudah adzan. Kita ada waktu 5 menit lagi. Kalau ketua OSIS sudah punya daftar nama sama daftar admin belum? Daftar nama apa ya, Pak? Nama admin 1, 2, 3-nya ada di ketua nggak? Di Marsha? Udah ada. Ada ya, nanti Bapak Ada. minta daftarnya sama nomornya buat ngecek. Iya, Pak. Nanti dibikin list lagi. Boleh. Kalau OSIS disuruh ke sekolah hari apa? Cuman Rabu atau Hari sekarang? Rabu. Rabu ya? Iya. Cuma yang inti tapi cuma 4, Pak. 4 orang aja. 4 orang ya, ya nggak apa-apa lah. Nanti kita ngobrol kalau perlu apa tadi yang bikin Google Form itu, yang absen acara. Tapi kalau waktunya nggak sempat nggak apa-apa lah. Iya. Ya sepertinya nggak ada yang mau bertanya, jadi kita tutup saja. Mudah-mudahan dipahami dengan baik. Selamat bertugas. Mudah-mudahan lancar ya, semuanya sehat. Amin. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.